مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada pada adabu ma ba'da tulu'i syams ila zawal, yakni adab setelah terbitnya matahari sampai tegaknya matahari. Yakni dikatakan apabila kita memiliki waktu kosong, waktu senggang selepas sholat duha sampai menjelang sholat zuhur, jikalau ada waktu kosong maka dapat dikelompokkan kita menjadi 4 kelompok atau 4 keadaan. Keadaan yang pertama yakni dapat disibukkan dengan belajar menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah ilmu-ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, sehingga kita selalu merasa berada tetap pada awasan Allah, diawasi oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah keadaan yakni para abidin. Yang pertama adalah keadaan para ulama, ya, menjadi ulama, belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Yang kedua derajat abidin, yakni dengan memperbanyak ibadah, melaksanakan salat-salat sunnah, melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah yakni mengabdi kepada masyarakat, ya, mengabdi kepada masyarakat atau mengabdi kepada para fuqaha wasufiyah wa ahli din, mengabdi pada para ulama, mengajar di pondok atau memasukkan idkhalu surur ala qulubil mu'minin, yakni memberikan perasaan yang bahagia kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sekarang insyaallah kita masuk kepada al-halah ar-rabi'ah ila an qala al-imam al-Ghazali rahimahullah nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat, alla taqwa ala dzalika, kalau kita tak mampu melaksanakan yang 3 tadi, kita tak mampu, tak pandai kita belajar ilmu agama. Yang kedua, kita juga bukan orang yang ahli ibadah, ya, tak mampu kita untuk rajin terus ibadah. Pun juga kita tak mengajar di pondok, kita tak mengabdi kepada guru, kita juga tidak berkhidmat kepada ulama dan sebagainya. Maka masuklah kita kepada keadaan yang keempat, fashtangil bihajatika iktisaban ala nafsika aw ala iyalika. Maka sibukkanlah diri kita dengan hajat kita, dengan keinginan-keinginan kita, ala nafsika, utamakan dirimu, au iyalika, atau keluargamu. Wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Yang perlu diperhatikan ketika kita bekerja menyibukkan diri kita untuk diri kita sendiri, yakni harus sampai salimal muslimuna minka, harus orang muslim sekitar kita selamat dari kita,
Jangan sampai kita justru malah mengganggu urusan orang muslim yang ada sekitar kita. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka aman dari lisan kita, aman dari tangan perbuatan kita. Ini keadaan yang keempat. Jadi kita boleh menyibukkan diri kita dengan aktivitas apapun yang untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Yang penting orang yang ada di sekitar kita niki selamat, dan orang yang ada di sekitar kita pun juga aman dari lisan kita, aman pun dari perbuatan-perbuatan kita. Wasalima laka dinuka, dan tentu agama kita juga selamat. Harus perhatikan, kegiatan yang menyibukkan kita itu harus kegiatan yang menyelamatkan agama kita, bukan kegiatan-kegiatan yang justru merusak agama kita. Idza lam tartakib ma'siyatan, ketika engkau tidak melakukan maksiat, fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin, maka engkau dengan aktivitas yang seperti itu, aktivitas yang keempat niki, aktivitas yang menyibukkan diri kita untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita tanpa kita melakukan maksiat, fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin, maka kita masuk kepada derajat ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ya, ini adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat akan diberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya, dan insya Allah akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, yang ringan. In lam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Kalau misalkan kita tidak masuk kepada derajat yang sebelum-sebelumnya, derajat yang pertama tadi derajat para ulama yang sibukkan dirinya hanya untuk menuntut ilmu agama dan mengajarkan. Dia belajar, dia mengajak dan mengajarkan ilmu agama. Ini derajat para ulama. Tak mampu kita derajat para ulama, masuklah kita pada derajat yang kedua, yakni derajat para abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Tak mampu juga kita masuk kepada derajat ahli ibadah, masuk kita kepada derajat yang ketiga, yakni darajatul faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan surga tentunya. Al-faizin dengan cara berkhidmat, dengan cara kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tak mampu juga berbuat baik kepada orang lain, setidaknya kita sibukkan diri kita hanya untuk diri kita saja. Jangan justru kita menyelakai orang lain. Maka di situ masuklah kita kepada derajat ashabul yamin, orang-orang yang Allah nanti berikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Fahada aqallud darajat min maqama fahada aqallud darajat fi maqamatid din. Inilah derajat yang paling bawah dari urusan agama. 4 derajat niki adalah orang-orang yang beruntung keempatnya. Ulama, orang yang beruntung. Para abidin ahli ibadah, orang yang beruntung. Al-faizin, orang yang beruntung. Ashabul yamin pun juga orang yang beruntung. Nah, dari 4 derajat ini, ashabul yamin inilah ya derajat yang paling bawah. Dan jangan sampai wal'iyadzubillah kita tidak masuk kepada 4 derajat niki. Jangan sampai kita tidak masuk kepada salah satu dari 4 derajat niki. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'isy syayatin. Adapun yang di luar dari keempat ini, maka itu adalah marati'isy syayatin, yakni tempat bermain-mainnya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan di sini. Kalau kita nggak masuk dari keempat kalangan ini, coba sekarang kita merenung. Apakah kita masuk kepada keadaan yang keberapa? Kita masuk kepada golongan yang keberapa? Apakah kita masuk kepada golongan para ulama yang belajar ilmu agama, sibukkan dirinya, waktu luangnya hanya untuk belajar ilmu yang bermanfaat? Atau kita masuk kepada derajat para abidin, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, sibukkan dirinya dengan salat-salat sunnah, sibukkan dirinya dengan puasa-puasa sunnah, sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran? Atau kita masuk pada derajat yang ketiga, orang-orang al-faizin, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk berbagi, untuk membantu, untuk menolong, untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada guru, mengabdi kepada para ulama, para aulia, mengabdi kepada para wali. Atau derajat yang keempat, yakni yang paling bawah, derajat yang paling sedikit, paling bawah,
yakni derajat ashabul yamin, orang-orang yang Allah berikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Wa dzalika bi an tashtagilla wal a'yadzu billah bima yahdimu dinuka. Apa derajat selain yang 4 ini? Nah, di sini tempat bermainnya syaitan, tempat bermainnya syayatin, ya, para setan-setan. Wa dzalika bi an tashtagilla wal a'yadzu billah bima yahdimu dinuka. Yakni orang yang menyibukkan dirinya, naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah, yakni menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yahdimu dinuk, yakni kesibukan yang justru merusak agamanya. Ya. Dia sibukkan dirinya dengan aktivitas yang justru malah merusak agamanya, seperti maksiat dan lain sebagainya. Au tu'zi bihi 'abdan min ibadillah, atau kegiatan yang dia lakukan justru malah menyakiti salah seorang hamba dari hamba Allah, yakni menyakiti sesama manusia. Au tu'zi bihi 'abdan min ibadillah, menyakiti sesama muslim, menyakiti sesama mukmin, atau bahkan hanya menyakiti sesama manusia. Tidak hanya kalangan mukmin saja, bahkan non muslim pun juga kita harus tetap berbuat baik. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Siapa-siapa yang menyiksa, menghardik, ya, menyiksa, merendahkan orang zimmi. Orang zimmi ini adalah orang non muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim, tidak menyakiti muslim, tidak menyerang muslim, dan tidak berusaha untuk menghancurkan Islam, maka mereka termasuk orang zimmi. Kata baginda Rasul, yang menyakiti orang zimmi sama halnya dia menyakitiku. Orang non muslim saja kita dilarang untuk menyakiti. Ini sesama manusia, hukukul insan, hukukul muslimin, apalagi kepada sesama muslim dan sesama mukmin. Wal'iyadzubillah. Fahadhihi rasbatul halikin. Ini adalah derajat para orang-orang yang hancur, orang-orang yang celaka. Yakni adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya di waktu kosongnya, di waktu luangnya, dia gunakan untuk satu, yakni bermaksiat kepada Allah, sehingga dengan maksiatnya ini justru malah menghancurkan agamanya, atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang justru malah menyakiti orang lain, menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Fa iyyaka an takuna min hadhihi tabaqah. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa iyyaka, maka hati-hati, jangan sampai engkau masuk ke dalam derajat ini. Naudzubillah, jangan sampai kita masuk kepada tabaqah, tingkatan ini, yakni tingkatan para halikin. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat, bahwa sesungguhnya seorang hamba kalau dilihat dari kacamata agamanya, dia terbagi menjadi 3 kelompok. Ala 3 darajat, 3 kelompok, 3 derajat. Imma salim, yang pertama adalah imma saliman wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi, aw rabihan wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil, aw khasiran wa huwa al-muqtasiru 'anil lawazim. Dibagi menjadi 3 kelompok, 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat yang selamat. Saliman, derajat yang selamat. Siapa derajat yang selamat ini? Yakni adalah hamba-hamba al-muqtasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi, yang hanya cukup sekedar melaksanakan perintah-perintah Allah yang fardu serta menjauhi segala bentuk maksiat. Niki orang yang selamat. Okay. Salat fardu, salat hanya salat fardu saja, sunnahnya tidak dikerjakan. Puasa Ramadan saja, sunnahnya tidak dikerjakan. Ya. Dia ada kelebihan harta, mampu bayar zakat, dia zakat, wajib zakat. Kalau tak zakat, dia juga tidak keluarkan. Ya. Apa yang menjadi perintah Allah yang fardu itu dia kerjakan, dan segala bentuk maksiat dia tinggalkan. Maka ini adalah derajat hamba yang selamat. Ya. Ini derajat hamba yang selamat. Aurabihan, derajat yang kedua di atasnya, yakni adalah derajat hamba yang beruntung. Tadi yang selamat,
Yang kedua adalah derajat hamba yang beruntung, yang mendapatkan laba, yang mendapatkan keuntungan. Siapa mereka? Wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil, yakni adalah orang-orang yang gemar cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafil, dan selalu mengerjakan sunnah-sunnah. Di awal hadis di muqaddimah kita jelaskan bahwa ingin mendapatkan cintanya Allah adalah kerjakan yang fardu. Kalau ingin lebih dekat lagi dengan Allah, tambah dengan yang sunnah. Maka orang-orang yang robih, derajat orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, dia juga tambah dengan mengerjakan yang sunnah. Dia juga tambah dengan mengerjakan an-nawafil. Tidak hanya solat fardu saja, solat sunnah dia kerjakan. Tidak hanya puasa Ramadan saja, puasa sunnah dia kerjakan. Ini derajat orang-orang ar-rabih, yakni orang-orang yang beruntung. Adapun derajat yang ketiga adalah khasiran, ini derajat orang-orang yang merugi. Derajat orang-orang yang merugi. Siapa derajat orang-orang yang merugi? Wa huwa al-muqtasiru 'anil lawazim, yakni orang-orang yang jangankan mengerjakan yang fardu, jangankan yang sunnah, yang fardu saja kadang-kadang. Nah ini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Al-muqtasiru 'anil lawazim, ya. Dia tidak mengerjakan yang dia kerjakan, tetapi jarang yang fardu nih. Yang perintah-perintah Allah ini tidak dikerjakan. Fa illam takdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Kalau saja, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau tidak mampu naik kepada derajat rabih, kepada derajat orang-orang yang beruntung, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah yang sunnah, yakni fajtahid an takuna saliman, berusahalah agar kita masuk kepada derajat salim, derajat orang-orang yang selamat. Cukup kita selamat saja. Kalau tak mampu kita masuk kepada derajat orang-orang yang beruntung, yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak hanya yang fardu dia kerjakan, yang sunnah juga, cukuplah kita masuk kepada, berusaha kita untuk masuk kepada derajat yang salim. Kalau misalkan sunnah masih tidak mampu kita kerjakan seluruhnya, setidaknya jangan kita tinggalkan semuanya. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran. Jangan sampai dan jangan sampai, kata Imam Al-Ghazali. Dua kali di sini penekanan, wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran. Jangan sampai dan jangan sampai kau masuk kepada derajat khasir, derajat orang-orang yang merugi, yakni orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajat, dan antara hamba dengan hamba-hamba lainnya, antara satu orang dengan orang lainnya, antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, atau antara kita dengan orang yang ada di sekitar kita, itu dibagi pula menjadi 3 derajat, 3 tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararati minal malaikah, yakni dia terjun ke masyarakat, dia terjun ke orang sekitarnya, dia turun aktif ke orang sekitarnya layaknya seorang malaikat. Dia ada di kalangan masyarakatnya bagaikan malaikat, ya. Manzilatal kiramil bararah minal malaikah, yakni seperti malaikat. Manusia dapat berada pada derajat seperti malaikat atau bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kapan itu? Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Yakni yang pertama, dia yas'a, berusaha fi aghradihim, berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di sekitarnya, menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, khususnya tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Rifqan bihim, pengasih, penyayang, lembut, lemah lembut kepada sesamanya. Wa idkhalan lis-sururi fi ala qulubihim, wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim, dan selalu menanamkan rasa bahagia kepada orang yang ada di sekitarnya.
menanamkan rasa bahagia ke hati orang yang ada di sekitarnya. Ini derajat malaikat. Hamba yang naik derajatnya sampai derajat malaikat, yakni ketika dia berada di tengah-tengah masyarakatnya, dia berusaha memenuhi hajat masyarakatnya, orang yang ada di sekitarnya, berusaha untuk membantu sebisanya, ya. Dia lemah lembut, pengasih, penyayang kepada orang yang ada di sekitarnya, dan dia juga selalu memasukkan rasa bahagia. Ketemu dia senyum, disapa dia nyapa balik, dia bertanya, dia nanyakan kabar, kalau sakit dia jenguk. Ini bahagia, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Ini masuk kepada derajat yang pertama, yakni derajat para malaikat, manusia yang memiliki derajat malaikat. Ats-tsaniyah, derajat yang kedua, an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat fala yanaluhum khairahu walakin yakuffu anhum syarrahu. Yakni yang kedua adalah dia masuk kepada, dia terjun di masyarakatnya layaknya benda mati atau al-bahaim. Bahaim ini hewan-hewan yang biasa, ya. Yakni seperti benda mati yang yang orang sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari dirinya. Namun setidaknya sekalipun tidak mendapatkan manfaat dari dirinya, dia juga tidak mendapatkan keburukan, tidak mendatangkan keburukan kepada orang yang sekitarnya. Ini seperti benda mati, ya, atau seperti hewan-hewan selain hewan-hewan buas, ya, seperti kucing misalkan atau ayam yang tidak mengganggu, tapi juga tidak mendatangkan kebaikan atau tidak diharapkan kebaikan darinya. Nah, ini derajat yang kedua. Jangan sampai kita masuk kepada derajat ini. Artinya tidak ada dampaknya kepada masyarakat, tidak ada dampaknya kepada orang yang ada di sekitar kita. Wad darajatus tsalisah, dan derajat yang ketiga, an yanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayyati was siba'id dariyat. Yakni dia turun ke orang yang ada di sekitarnya, turun kepada masyarakatnya layaknya seperti aqarib. Aqarib ini kalajengking yang berbisa, wal hayyat atau seperti ular-ular yang berbisa, wassiba' seperti hewan-hewan buas, ad-dariyat yang berbahaya, la yurja khairuhu wa yattaqi syarrahu, yang kebaikannya, yang kehadirannya tidak diharapkan dan sangat kita menjauhi daripada keburukannya. Nah, ini ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang berbahaya. Dia terjun, dia adanya dia justru malah merusak, adanya dia justru malah menghancurkan, ya. Tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan keamanan kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini antara hamba dengan hamba lainnya ada 3 derajat. Ada hamba yang seperti malaikat, adanya dia mendatangkan banyak manfaat. Derajat yang kedua seperti benda mati, adanya dia ataupun tidak adanya dia sama saja, karena tidak mendatangkan manfaat juga tidak mendatangkan mudarat. Ada yang seperti hewan-hewan buas, adanya justru malah membahayakan kita. Fa in lam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikah fahdhar an tanzila an darajatil bahaimi wal jamadat ila darajatil aqaribi wal hayati was siba'id dariyat. Kalau kita tak mampu, kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya kita tak mampu, hadirnya kita di masyarakat kita, di kalangan kita, di sekitar orang beriman, tak mampu kita seperti malaikat yang memberikan kebaikan, tak mampu kita seperti malaikat yang berhati mulia, yang mendatangkan kebahagiaan kepada hati orang yang beriman, jangan sampai kita turun ke derajat yang ketiga, ya. Kalau masih di derajat yang kedua masih aman, ya. Adanya kita tidak adanya kita sama saja, setidaknya kita tidak mengganggu urusan orang lain, setidaknya tidak mengganggu urusan orang lain. Justru jangan sampai kita turun kepada derajat yang ketiga, yang mana hadirnya kita juga sangat tidak diharapkan oleh orang sekitar kita. Fa in radita li nafsika an-nuzul min a'la illiyin fala tarda laha min al-hawa ila asfala safilin fala'allaka tanju kifafan la laka wala alaik. Kalau misalkan kita ridho kepada diri kita untuk turun, artinya kita
tak mampu tadi sampai kepada derajat a'la illiyin, akhirnya kita turun berada pada derajat di bawahnya, jangan sampai kita ridho lebih turun lagi sampai pada derajat asfala safilin, yakni yang paling rendah dari derajat hewan buas tadi yang berbahaya. Jangan sampai kita masuk kepada derajat tersebut. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagil illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika. Fa'alaika, maka bagimu bagi kita semua, fi bayadi naharika, di siang hari kita, ya, fi bayadi naharika, di waktu siang kita, mulai dari pagi atau mulai dari ba'da salat duha sampai zuhur kita, di waktu siang kita, alla tashtagil illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika, jangan kita sibukkan diri kita kecuali menyibukkannya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Pertama, ma'adika, tempat kembali kita, yakni akhirat. Jangan sampai kita sibukkan diri kita kecuali kepada hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, au ma'ashika, atau bermanfaat minimal untuk kehidupan kita di dunia, ya. Minimal untuk kehidupan kita di dunia. Alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adika, yakni yang kita tak mungkin terlepas dari terlepas dari kehidupan dunia kita untuk menuju kepada akhirat kita. Fa in ajazta 'anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nasi wa kunta la taslam fal uzlatu aula. Kalau seandainya kita tak mampu kita untuk al-qiyam bihaqqi dinika, tak mampu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita, ma'a mukhalatatin nas, ya, yakni dengan cara kita kumpul dengan orang-orang. Kalau kita kumpul dengan orang-orang justru malah kita membuat mereka tak selamat, membuat kehancuran dan lain sebagainya, fal uzlatu aula, maka ketika itu al uzlah lebih baik. Uzlah niki menyendiri, artinya kalau kita terjun ke masyarakat justru malah meribatkan, justru malah mengecewakan dan lain sebagainya, maka al uzlah aula, lebih baik kita menyendiri, diam diri di rumah, nggak usah keluar kita. Kalau justru malah keluarnya kita membahayakan orang lain atau bahkan membahayakan agama kita, maka al-uzlatu aula. Fa'alaika biha, maka hendaklah kita beruzlah tadi, berdiam diri. Fa fiha an-najah wassalamah, karena dengan kita berdiam diri setidaknya kita selamat, setidaknya kita selamat dan tidak membahayakan orang lain. Fa in kanatil waswasu fil uzlati tujazibuka ila ma la yarda bihi Allah ta'ala wa la taqdir ala kum'iha biwadha'ifil ibadati kas-salati fa 'alaika bin naum. Kalau dengan uzlah saja kita tak mampu menahan diri kita, saat ini ada orang-orang yang berdiam diri di rumah, bahkan berdiam diri di kamar, di wasugul kamar, diam diri di kamar, tapi HP di tangannya, elektronik di tangannya, dia bisa explore apa saja dengan HP-nya, dengan internet yang dia punya. Dia diam diri di kamar, justru malah itu mendatangkan maksiat, mendatangkan sesuatu yang Allah tidak ridho kepadanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, fan naumu fahuwa ahsan, fa'alaika bin naumi fahuwa ahsan, maka hendaklah tidur. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, tidur justru lebih baik. Tidur justru lebih baik daripada kita bangun menyendiri di kamar dengan kegiatan, dengan fasilitas yang kita miliki, justru malah mendatangkan murkanya Allah. Dia akses segala macam yang tidak boleh, yang tidak mendatangkan ridho Allah. Ketika itu tidur lebih baik baginya. Fa'alaika bin naumi fahuwa ahsanu ahwalika wa ahwalina idza ajizna 'anil ghanimati faradina bis salamati fil hazimati. Ya. Ini kalau misalkan tak mampu kita mendapatkan kebaikan, tak mampu kita mendapatkan kebaikan, tak mampu mendatangkan kebaikan, tak mampu menyebarkan kebaikan, maka setidaknya jangan kita sebarkan keburukan dengan cara kita tidur saja lebih baik. Fa ahsin bihalin min salamati dinihi fi ta'tili hayatihi idzin naumu akhul maut wa huwa ta'tilul hayati wal tihaku bil jamadat. Nah,
Karena tidur ini mirip dengan kematian. Kalau mati dia tidak mendatangkan kebaikan pun juga tidak mendatangkan keburukan kalau mati. Setidaknya ini menjaga perasaan orang lain agar tidak mendatangkan bahaya. Inilah yang dipentingkan, yang diharapkan oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa menjaga hak sesama muslim itu adalah sangat-sangat penting. Sering diceritakan, bahkan dikisahkan seorang perempuan yang mana dia rajin ibadah, ya. Rajin ibadah, secara zahirnya dia rajin ibadah, dia rajin bangun salat malam, dia rajin berpuasa. Walakin tu'zi jaraha, kata sahabat bertanya kepada Rasul, walakin tu'zi jaraha, tetapi dengan rajinnya itu di sisi lain dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Dia sakiti hati tetangganya dengan perbuatannya. Kata baginda Rasulullah, khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan dari orang seperti itu dan dia termasuk penghuni neraka. Bagaimana baginda Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya sebatas ibadah mendekatkan diri saja kepada Allah, melainkan hak-hak kita kepada sesama kita juga perlu diperhatikan. Tidak hanya fokus ibadah saja lalu meninggalkan hak-hak kita kepada sesama kita, ya. Atau bahkan ibadah kita justru malah menyusahkan atau malah mengganggu orang lain, itu juga bahaya, ya. Bisa-bisa ibadah kita mardud, makruh dan mardud, ya. Bisa jadi makruh, bisa jadi tertolak ibadah kita kalau misalkan itu sampai mengganggu kerukunan, mengganggu ketertiban dan ketentraman daripada orang yang ada di sekitar kita. Maka menjaga hati sesama muslim ini sangat penting. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara derajat-derajat kita, mulai dari yang pertama tadi, yakni derajat kita di hadapan Allah dalam menggunakan waktu kosong kita, ada yang 4 tadi. Terus derajat kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah, ada yang 3 tadi. Derajat kita sebagai seorang hamba pada kalangan hamba yang lainnya, termasuk ada 3 yang tadi. Dan semoga kita dapat menjalankan dan menjadi yang terbaik, tentu dengan memberikan manfaat. Terlebih lagi sebentar lagi akan masuk kepada tahun baru Masehi. Ini banyak sekali kita temukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang memang sia-sia, sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sungguh dari baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk juga hal-hal yang kita sampaikan tadi. Ada waktu luang kita, ada waktu kosong kita, maka kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai orang yang beriman, kita gunakan minimal untuk 4 hal tadi. Kita mau masuk pada derajat para alim ulama, maka kita gunakan waktu kosong kita untuk belajar. Kita masuk kepada para abidin, para orang-orang ahli ibadah, kita gunakan untuk qiyamul lail. Kita gunakan malam itu untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amalan sunnah. Atau kita ingin derajat yang ketiga, derajat para faizin, yakni mengabdi, ya, mengabdi kita, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau minimal kita masuk pada derajat ashabul yamin, yakni kita sibukkan diri kita hanya untuk diri kita saja ataupun untuk keluarga kita tanpa mengganggu orang lain. Ini jangan kita begadang sampai jam 1 sampai jam 12, kembang api, merecon dan lain sebagainya, justru malah mengganggu. Apalagi ada timeline orang katakan 2024 membawa perubahan, 2024 membawa kebaikan, lagu sembahyang subuh di entayak jok masjid, dengan saya sibuk dengan malam tahun baru. Nah, ini hal-hal yang memang seperti pembodohan, yakni kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita, dan ini justru malah merusak daripada keimanan atau keislaman kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar.
Sungguh dari penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam silih berganti, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun bahkan berganti tahun, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Ulil albab ini adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang mau merenung sejenak akan penciptaan langit dan bumi, merenung sejenak akan kekuasaan Allah. Ini ulil albab, ya. Di antara ciri-ciri ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Di keadaan apapun dia zikir kepada Allah. Qiyaman, dari keadaan dia berdiri, berjalan, berlari, dia berzikir kepada Allah. Wa qu'udan, keadaan dia duduk, ya, dia istirahat, dia berzikir kepada Allah. Au 'ala junubihim, bahkan keadaan dia berbaring tertidur, dia selalu ingat kepada Allah. Ini di antara ciri-ciri ulul albab. Maka dengan menyiasati atau menyikapi tahun baru ini, mari kita sikapi dengan bijak. Ini adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan bertambahnya tahun, bertambahnya hari, bertambahnya waktu, justru malah mengingatkan kita bahwa usia kita semakin berkurang di dunia. Kesempatan kita beramal soleh makin berkurang di dunia. Maka kata baginda Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita sebelum nanti pada hari yaumul hisab, pada hari kiamat, hari perhitungan, kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita dari adabil qabri wa adabin nar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita akan lanjutkan kajian kita. Mari kita akhiri dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.